Renungan Harian Katolik, Selasa 17 Mei 2022. Memegang prinsip dalam bersaksi. Peran Roh Kudus dalam kehidupan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Memegang prinsip dalam bersaksi. Situasi yang dialami Paulus dan Barnabas membingungkan. Di satu pihak orang datang berbondong-bondong dan tidak dapat dikontrol, menyembah dan mempersembahkan korban kepada mereka.
Di lain pihak, para musuh Injil menghasut orang banyak itu untuk berbalik melawan Paulus dan Barnabas. Dari suasana euforia, tiba-tiba berubah menjadi amuk massa. Mereka bahkan dilempari batu sedemikian rupa sehingga dikira sudah mati. Namun mereka mampu bangkit dan berjalan ke kota lain. Dapat kita simpulkan bahwa bukan saja mereka telah dipakai Tuhan berbuat mukjizat, melainkan mereka pun kini mengalami mukjizat. Meski musuh menguntit terus, penyertaan Allah justru semakin nyata dalam pengalaman pelayanan para hambanya. Perjalanan Paulus selanjutnya pergi ke Derbe, lalu kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Mereka tidak saja menginjil dan memenangkan banyak orang bagi Kristus. Mereka juga memperhatikan pelayanan yang berkelanjutan, memastikan para pengikut Kristus mantap bertekun di dalam iman. Perjalanan misi pertama Paulus ini sungguh kaya dengan prinsip yang dapat kita pegang dan terapkan dalam bersaksi pada masa kini, yaitu setia kepada berita Injil, peka akan konteks pendengar, mengandalkan kuasa Allah, siaga terhadap musuh Injil, memelihara status hamba Allah secara benar, dan mengalami terus perlindungan Allah. 2. Peran Roh Kudus dalam kehidupan. Nas ini menegaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan seorang murid, yaitu mengajar dan mengingatkan akan firman Tuhan, serta mewujudkan damai sejahtera bagi yang ditinggalkan Yesus. Kehadiran Roh Kudus juga yang memampukan kita bersukacita atas fakta perginya Yesus kepada Sang Bapa dan janji bahwa Ia akan kembali. Kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup para murid Yesus adalah pasti karena Roh Kudus diutus oleh Yesus dan Allah Bapa. Namun tanpa kepergian Yesus, Roh Kudus tidak mungkin datang. Para muridnya seharusnya bersukacita karena kepergian Yesus kepada Bapa menandakan misinya dari Allah Bapa telah selesai tuntas dengan sukses. Itu sebabnya Yesus dapat kembali lagi kepada mereka untuk membawa mereka tinggal bersamanya di rumah Bapa. Tujuan misi ini menyebabkan Yesus rela melakukan perintah Bapa, bukan karena Ia tidak berdaya terhadap penguasa dunia yang ingin menghancurkannya. Roh Kudus bukan hadir hanya ketika terjadi mukjizat. Roh Kudus diutus bagi para murid untuk mengajarkan kepada kita segala kebenaran Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus dan mengingatkan kembali firman itu. Maka kehidupan nyata sehari-hari seorang murid harus dilandaskan pada firman Tuhan. Kita harus menaati firman Tuhan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan mengandalkan kuasa kita sendiri. Marilah kita bersyukur karena kita memiliki kepastian penyertaan Allah melalui Roh Kudus dan jaminan keselamatan kekal oleh karya Kristus yang sempurna di salib. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk selalu membimbing setiap langkah kehidupan kami, agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menjalankan kehidupan sehari-hari berlandaskan firman-Mu. Dan kami mau menjadi saksi-Mu yang setia, peka terhadap sesama, dan mengandalkan kuasa-Mu. Amin.